Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, Jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis 91. Di pagi hari ini kita bertemu dalam program Lentera Anugerah yang menyapa kita sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Saya mengajak kita semua menundukkan hati, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu begitu indah bagi kami di pagi hari ini, yang melayakkan kami menikmati nafas pagi yang indah. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami rindu terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kami rindu agar firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 demikian dikatakan, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya, lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang berkata, practice makes perfect. Practice make perfect. Ungkapan ini sebenarnya ingin menggambarkan kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk terus berlatih secara kontinu dalam sebuah proses yang terus-menerus agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan yang sempurna. Sebab kita tidaklah bisa langsung mencapai hasil yang maksimal. Tentu ada proses yang harus kita jalani, di mana keseriusan dan ketekunan kita akan sangat menentukan apakah itu akan berhasil atau tidak. Coba saja kita perhatikan aktor atau aktris film yang harus memerankan peran-peran yang sangat berat. Tentu mereka biasanya harus melakukan penelitian terlebih dahulu supaya aktingnya itu bisa bagus. Misalnya saja kita mungkin pernah mendengar nama Anthony Hopkins, pemeran Dr. Hannibal Lecter dalam film Silence of the Lambs. Jadi Anthony Hopkins yang memerankan sebagai Dr. Hannibal Lecter itu adalah seorang yang sangat kejam, yang sangat sadis. Tahu tidak? Setelah Anthony Hopkins menyelesaikan film tersebut, teman-teman dekatnya itu merasa ketakutan ketika mau dekat dengan Anthony Hopkins. Kenapa? Mereka selalu terbayang bagaimana menyatunya peran Anthony Hopkins yang memerankan sebagai dokter Hannibal Lecter. Begitu kejam, begitu sadis mereka lihat. Mereka berpikir, ini sungguhan atau tidak? Makanya mereka merasa takut pada awal-awalnya. Nah, ada lagi seorang aktor di Indonesia yang menceritakan kesulitan yang harus dia alami ketika dia harus memerankan sebagai seorang yang berpenyakit jiwa. Tahu tidak apa yang dia lakukan? Dia harus langsung melihat ke rumah sakit jiwa orang-orang yang dirawat di sana. Dia mengobservasi mereka, tingkah lakunya, cara berbicara mereka dan sebagainya. Bahkan ia sampai meminta rumah sakit jiwa memberikan satu kamar buat dia, supaya dia bisa tinggal di sana dan berinteraksi
dengan orang-orang di rumah sakit jiwa tersebut. Ketika dia lihat, dia coba hafal, dia coba amati secara mendalam cara-cara dan gerak-gerik mereka. Sehingga dia bisa memerankan sebagai seorang yang berpenyakit jiwa. Jadi memang untuk melakukan sesuatu itu ada sebuah proses pembelajaran. Ya. Dan karena itu, ketika kita belajar tentang sesuatu, tetapi kita tidak mempraktekannya, maka hasil yang kita dapatkan tentu tidak akan maksimal. Itu bisa langsung lupa. Aktris dan aktor-aktor yang saya sebutkan tadi, mereka berusaha mempelajari, mencari sumber, dan mencoba mempraktekannya, sehingga sepertinya menyatu dalam kehidupan mereka. Demikian juga sebenarnya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita perlu menerapkan apa yang kita pelajari langsung dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dan yang lain. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Makanya memang pergi beribadah itu sangat baik. Mendengar firman sangat baik. Mendengar khotbah sangat baik. Ikut dalam penelaahan Alkitab juga sangat baik. Tetapi itu tidak akan berarti ketika hanya sampai kepada konsumsi pikiran kita saja. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, itu seperti uap yang akan hilang diterbangkan angin. Tidak akan membawa dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Yakobus sendiri mengingatkan betapa pentingnya hal ini supaya kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-21 kalau kita perhatikan Alkitab kita, Yakobus mengatakan bahwa kita harus membersihkan segala kotoran dari dalam diri kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan, supaya berdiam dan mengubahkan hidup kita. Jadi kita pertama kali melakukan sebuah persiapan, membersihkan seluruh hidup kita. Tetapi itu saja belum cukup, kata Yakobus. Karena itu ia mengingatkan dalam ayat yang selanjutnya, supaya kita jangan hanya berpuas diri ketika kita berusaha berjuang untuk membersihkan hidup kita sebagai tempat di mana firman akan tinggal dan berdiam. Dalam ayat 22 kalau kita perhatikan, Yakobus mengingatkan kita supaya kita sebagai pendengar firman Tuhan itu berjuang untuk melakukannya. Sebab kalau kita hanya sebagai pendengar firman Tuhan, Yakobus katakan itu bukan hanya akan sia-sia, tetapi dia katakan itu menipu diri kita sendiri. Alasannya apa? Alasannya adalah dia katakan dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi memang Yakobus sangat menekankan, bukan hanya berjuang untuk membersihkan hidup kita, hati kita, pikiran kita, tapi bukan juga hanya sebatas mendengar firman Tuhan, tapi yang lebih penting adalah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi memang firman Tuhan jangan hanya sebatas memberi pengetahuan atau menginspirasi pikiran kita saja, hanya memberikan ide bagi kita, ilham bagi kita, bukan sebatas itu. Memang tidak salah apabila kita merasa terinspirasi oleh firman Tuhan yang kita dengar. Namun saya mencoba mengingatkan kita, jangan berhenti sampai tahap di sana. Jangan langsung berpuas diri hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja. Kita juga harus berpikir, bertindak.
Bagaimana firman yang telah kita dengar, yang menginspirasi kita, yang memberikan ide bagi kita, yang mengilhami hidup kita, itu dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita berhenti hanya di tahap terinspirasi, jika kita berhenti hanya pada tahap mendengar saja, tidak ada gunanya. Memang kita akan bertambah pengetahuan, tetapi tidak mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan akan terasa manfaatnya, akan terasa dampaknya ketika kita melakukannya. Bukan hanya ketika kita terinspirasi. Oleh karena itu, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap sisi kehidupanmu. Baik dalam kehidupanmu di rumah tangga, di lingkunganmu, dalam pekerjaanmu, bahkan di mana saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami. Firman Tuhan bukan hanya memberikan inspirasi bagi kami. Firman Tuhan bukan hanya memberi ide atau mengilhami pikiran kami. Firman Tuhan bukan hanya sebatas konsumsi otak kami. Tetapi firman Tuhan seharusnya membawa kami dalam sebuah proses pewujud nyataan dalam kehidupan kami. Mewujud nyatakannya dalam tindakan dan perbuatan kami sehari-hari. Firman Tuhan seharusnya memberi warna dalam apa yang kami perbuat, baik di dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar-pendengar yang aktif akan firman-Mu, tapi juga menjadi pelaku-pelaku yang mau berjuang untuk mewujud nyatakan kebenaran Tuhan, bukan hanya mengetahui. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu boleh melakukannya dalam kehidupan mereka, terlebih di tengah-tengah yang sangat berat saat ini oleh pandemi COVID-19. Kami dikuatkan, kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, Klasis Medan 1.